Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Dokter Anita? Waalaikumsalam, Bu. Terima. Ya, sudah terdengar ya. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini dalam acara penyuluhan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini saya sebagai anggota PDSKJI Cabang Surakarta. Perkenalkan dulu, nama saya Dr. Sri Wahyuni, spesialis kedokteran jiwa atau biasa dipanggil dengan Dr. Yuni. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing aja ya dengan topik tetap sehat mental di masa pandemi COVID-19. Saya tidak mengajar ya di sini, jadi hanya sharing, tukar pengalaman, apa sih yang harus kita lakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Oke. Maaf, ini baru teknisnya belum. Ya, perlu kita flashback ke belakang ya. Ini 1 tahun yang lalu ya. Jadi tidak terasa bahwa COVID-19 ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Pertama kali muncul Desember 2019 waktu itu di Wuhan ya. Terus sampai Februari pun di Indonesia belum ditemukan kasus ya sampai Februari 2020. Baru pertama kali ditemukan kasusnya itu pada tanggal 2 Maret 2020. Ya, waktu ini istilahnya berita pertama kali muncul, dan saya ingat betul itu waktu itu juga melihat ya bahwa Presiden saat itu didampingi Menkes mengumumkan adanya 2 kasus COVID-19 di Indonesia ya. Pertama kali muncul ya waktu itu dan membuat heboh ya, membuat heboh dunia Indonesia, ya, negara Indonesia. Kemudian berlanjut lagi pada tanggal 17 Maret 2020, Indonesia dinyatakan tanggap darurat COVID-19. Berlangsung terus, akhirnya sampai Juni 2020 karena memang saat itu kondisi COVID itu tidak semakin baik, artinya kok tetap sama saja ya, malah semakin lama kok semakin banyak kasusnya, dan padahal istilahnya Indonesia atau orang-orang itu harus tetap hidup, harus tetap eksis, harus tetap kegiatan. Nah, seperti itu akhirnya dinyatakan sebagai new normal. Artinya new normal itu bukan berarti normal virus COVID hilang dari muka bumi, enggak, tetapi normal dengan kebiasaan yang baru. Artinya kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, seperti itu. Dengan semua kebiasaan-kebiasaan yang serba new dan serba baru ya, seperti itu. Kita ikuti perkembangan sampai awal Februari Indonesia itu istilahnya mempunyai rekor ya, menjadi peringkat yang lumayan atas dalam hal kasus COVID-19 ini. Nah, itu merupakan kasus tertinggi di Asia ya. Sampai tanggal 20 Februari 2021 kemarin, 2 hari yang lalu, Sabtu itu, bahwa di dunia ditemukan 110,6 juta kasus di dunia. Indonesia menyokong 1,26 juta ya, dengan konfirmasi sembuh 1 juta dan meninggal 34.000. Ini adalah fakta ya, fakta yang terjadi di Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk mempermudah kita membayangkan ya, ini hanya untuk alat membayangkan bahwa sebenarnya kasus COVID di Indonesia ini semakin lama semakin meningkat. Istilahnya belum terjadi kurva untuk turun. Nah, untuk hal ini kan harus menjadi perhatian kita semua. Kenapa? Why? Kenapa ya?
kok kasus corona kok tidak turun-turun gitu ya. Walaupun sebenarnya kasus COVID ini bukan hanya di Indonesia saja ya semakin meningkat, tetapi di dunia. Ya, ini harus kita perhatikan. Perlu kita ketahui juga bahwa fakta COVID ini yang pertama adalah datangnya mendadak, sangat mendadak ya. Pada tahun 2019, pada waktu 19 awal atau 2018, karena ini kan munculnya akhir 2019 ya yang di Wuhan itu. Jadi pada tahun 2018 atau sebelum muncul COVID itu kita tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa tidak pernah ada tanda-tanda, atau misalnya kalau orang ahli nujum mungkin bisa iki sok ada ramalan ya seperti itu. Kalau cuaca kan ada ramalan cuaca, misalnya hujan, terus tsunami itu kan ada ramalannya, ada alatnya ya. Tetapi untuk corona itu enggak ada sama sekali, enggak ada tanda-tanda bahwa tahun depan tuh akan muncul wabah corona gitu. Akan muncul wabah COVID yang mendunia gitu. Enggak ada tanda-tanda seperti itu. Makanya sifatnya sangatlah mendadak. Tiba-tiba gitu. Bahkan dari lagunya almarhum Didi Kempot itu kan mak bedunduk begitu ya. Datangnya tuh mak bedunduk ngerti-ngerti enek ya seperti itu. Datangnya sangat mendadak ya. Yang kedua berlangsung lama. Berlangsung lama ya karena di awal-awal kita perkiraan wah ini nanti 3 bulan udah selesai nih. 3 bulan udah teratasi. 3 bulan virusnya udah hilang ya. Seperti itu. Perkiraan di awal ya, perkiraan kita di awal. Dan kita masih tetap optimis, semangat bahwa ini nanti cuma sebentar sih, 3 bulan paling selesai. Nah, seperti itu. Tapi ternyata enggak kan, sampai sekarang pun kasusnya masih banyak. Ya, masih banyak dan belum melandai, belum turun. Bukan hanya di Indonesia, tetapi bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi mendunia, ya, seluruh dunia. Dan hal itu kita tidak tahu kapan berakhirnya. Belum ada tanda-tanda juga kapan berakhirnya. Bahkan dari WHO itu menyatakan bahwa corona mungkin tidak akan hilang dari bumi. Ya. Berarti kan kita harus siap-siap nih gitu. Kalau gimana ya kalau misalnya corona tidak hilang dari muka bumi ya. Seperti itu. Nanti akan saya sampaikan ya. Dan COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang baru. GRAS sebelumnya belum pernah ada. Jadi untuk buku panduan, buku penata laksanaan itu belum ada karena penyakit baru. Beda kan misalnya dengan penyakit yang lain, misalnya penyakit tipes, penyakit hepatitis itu kan sudah ada nih penyebabnya ini, pengobatannya ini, drug of choice-nya ini, manifestasinya ini, semuanya kan jelas. Tetapi untuk penyakit COVID ini sama sekali belum diketahui. Jadi penyakit berkembang, manusia juga melakukan penelitian, trial error, ya, dari semuanya ya, dari testing berkembang, dari terapi berkembang, dari manifestasi klinik berkembang ya. Makanya COVID-19 ini disebut penyakit 1000 wajah ya. Wajahnya 1000 itu istilahnya peribahasa ya untuk mengungkapkan bahwa COVID-19 ini manifestasinya macam-macam, banyak sekali ya. Ada yang anosmia ya, penciumannya berkurang, ternyata dites COVID. Ada yang diare gitu kan, dites ternyata COVID positif. Artinya tidak khas, belum tentu nek COVID itu sesek, nah belum tentu. Kadang-kadang ada juga yang tanpa gejala, tidak ada gejala apa-apa, cuma awake rodok rapenak seperti itu. Ternyata setelah dicek dikonfirmasi PCR positif. Nah, itu makanya disebut penyakit 1000 wajah. Tuh ya, sehingga kita memang sulit untuk penanganan COVID-19 ini. Yang selanjutnya tidak terlihat oleh mata. Kita tahu bahwa COVID itu sangat kecil ya ukurannya ya. Sehingga kan beda kan, misalnya kita tuh punya musuh atau punya sesuatu yang harus kita hindari, tapi kalau kita bisa melihat kan kita bisa menghindar. Tetapi untuk COVID-19 itu kan kita nggak bisa melihat seperti apa wujudnya. Gitu. Kalau misalnya kita lihat, misalnya tangan kita ada virusnya, udah langsung dicuci, selesai kan. Tetapi ini
tidak terlihat oleh mata sama sekali. Dan ini dampaknya sungguh luar biasa. Kita semuanya pasti sudah merasakan. Semua pasti merasakan dampaknya, tidak ada yang tidak. Saya kira seperti itu ya. Dampaknya secara global ya. Disebut pandemi karena memang dampaknya ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Dan meliputi segala lini kehidupan. Dari segi pendidikan misalnya tampak sekali, sudah 1 tahun loh anak-anak kita tidak sekolah offline, semua online. Gitu. Itu adalah dampak pandemi. Kenapa sih tidak boleh sekolah offline ya? Ya ada berbagai alasan dan itu adalah kebijakan agar tujuannya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Itu dari segi pendidikan. Dari segi ekonomi jelas kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan pada PHK karyawan. Otomatis karyawan yang biasanya mendapatkan penghasilan rutin menjadi tidak punya penghasilan. Itu akan berpengaruh ke psikologisnya dia juga. Gitu. Akhirnya bisa menjadi kecemasan, depresi, maupun gangguan-gangguan yang lainnya. Dari segi kesehatan sangat jelas ya, angka kesakitan meningkat ya. Kalau berat harus masuk rumah sakit, isolasi, dan banyak sekali yang lainnya. Yang jelas semua kena dampak COVID-19 ini. Nah, ini tadi bahwa dampak pandemi COVID-19 pada masyarakat itu akan mengubah suatu kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. Dari pola bekerjanya juga berubah, ya. Biasanya ke kantor, jadi WFH, bekerja dari rumah. Artinya yang setiap hari misalnya kerja ke perusahaan, kerja ke kantor, mengajar di sekolah, akhirnya mengajar dari rumah. Ini bukan suatu hal yang mudah. Semua pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan atau dampaknya juga punya. Misalnya dari misalnya seorang guru aja ya mengajar dari rumah. Biasanya ngajar ketemu sama siswa gitu kan, harus dari rumah, harus menggunakan IT ya toh. Tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak gitu. Jadi misalnya anak-anak tuh kalau kita lihat sekolah online gitu aja yang gampang ya. Sekolah online tuh kan sekolah bisa sambil apa aja ya, sambil apa aja, tidak harus konsentrasi duduk itu kan, sambil rebahan, sambil tiduran, akhirnya ketiduran gitu ya. Kalau nggak paham mau tanya juga kadang-kadang bingung. Ya, istilahnya belajar antara offline dengan online tentu sangat berbeda. Kalau offline, Bu Guru bisa lihat nih mana murid yang ngantuk, mana murid yang ramai sendiri, mana yang tidak memperhatikan, mana yang kurang jelas bisa dijelaskan secara detail. Ya. Tapi kalau online ya itu tadi ya, sambil rebahan, sambil tiduran, akhirnya ketiduran, nggak paham seperti itu ya. Pola tatanan kehidupan juga berubah, dikenal dengan istilah social distancing. Sebenarnya manusia adalah makhluk sosial. Dengan adanya social distancing itu akan membuat dampak negatif juga ya, istilahnya kita manusia itu kan memang butuh teman, butuh sharing, butuh bersentuhan, mungkin butuh salaman, butuh cipika-cipiki ya, butuh ketemu, iso curhat, ngobrol, saling tatap muka ya. Tapi karena COVID-19 ini membuat kita jadi social distancing. Ini pola dampaknya juga sangat banyak, yang biasanya bisa ketemuan, bisa webinar secara offline, nggak bisa webinar secara offline, akhirnya jadi online. Seperti siang ini ya, kita ini termasuk social distancing. Istilahnya tidak bisa ketemu secara langsung. Menjaga jarak, ya, menjaga jarak seperti itu. Physical distancing juga ya, yang biasanya
punya hajat yang biasanya bisa rapat, yang bisa ketemuan, sekarang tidak bisa lagi ya. Itu sehingga dampak ke kita pun juga istilahnya kayak kurang stroke ya, kurang sentuhan seperti itu. Yang selanjutnya pola konsumtif juga berubah. Konsumtif artinya apa? Yang biasanya kita beli sewaktu-waktu ya, bisa kemana-mana sekarang tidak bisa ya. Dengan protokol kesehatan kita harapannya kan harus stay at home. Jadi di rumah saja. Kalau tidak penting tidak keluar. Kalau tidak penting banget, kalau tidak kepepet tidak nge-mall ya. Jujur saya ini udah 1 tahun mungkin sudah tidak pernah ke mall lagi ya. Sudah lupa rasanya ke mall gimana gitu seperti itu ya. Yang biasanya juga bisa piknik ya, bisa ke kafe, sekarang kan tidak bisa sebebas yang dulu ya, sangat-sangatlah terbatas. Untuk konsumtif ini pada awal-awal dulu kan sampai terjadi panik buying, jadi semua takut kalau kehabisan stok, akhirnya borong ke swalayan biar istilahnya tidak kehabisan. Tapi ternyata apa? Kita borong kan tidak bisa ya kalau misalnya borong sampai 1 tahun, karena ternyata setelah sekian lama corona juga belum berakhir ya. Tata perilaku pergaulan juga berubah. Nah, dari data-data yang di atas, saya ingin mengungkapkan bahwa itu adalah suatu masalah yang besar. Masalah yang besar dalam hal ini disebut stresor. Sesuatu yang datang mendadak, efeknya sangat luar biasa. Itu membutuhkan tubuh kita untuk segera beradaptasi, ya, namanya stresor. Itu masalah ya, masalah bagi kita. Bagaimana? Apakah kita bisa segera menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut? Ya, jadi saya tekankan sekali lagi bahwa COVID-19 ini adalah suatu stresor yang berat. Nah, agar kita tidak jatuh kepada gangguan jiwa atau tidak sakit, kita tentu harus beradaptasi dengan cepat. Ini yo, kok tiba-tiba ada COVID seperti ini, aku harus gimana ya? Nah, seperti itu. Makanya nanti kita sampaikan tips sehat mental di masa pandemi agar kita tidak jatuh ke kondisi ini, stres ya. Jadi adanya masalah COVID-19 itu perlu proses adaptasi secara psikologis. Kalau kita bisa menghadapinya itu, menghadapi masalah, bisa menyesuaikan diri, maka kita akan menjadi eustress. Eustress itu artinya normal, kita bisa beradaptasi dengan baik dan sehat. Sebenarnya masalah itu bagus efeknya kepada tubuh kita kalau kita bisa beradaptasi, kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan baik. Kita akan menjadi lebih dewasa, lebih pandai, dan nanti kalau ada masalah yang serupa kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Tetapi kalau kita tidak bisa menghadapinya dengan baik, kita akan jatuh ke dalam stres ya. Stres itu berarti terganggu jiwa kita, terganggu kondisi kita. Nah, stres ini manifestasinya bisa berupa fisik, bisa berupa mental. Jadi bisa kedua-duanya bisa terganggu. Karena kita tahu bahwa fisik dan mental sebenarnya adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak bisa fisik lepas dari mental. Mental tidak bisa lepas dari fisik. Jadi satu. Nah, bagaimana ya caranya kita agar tetap eustress, agar tidak terjadi distres, agar kita tidak jatuh ke dalam stres atau gangguan jiwa tadi? Tentu kita harus mempunyai tameng atau mempunyai daya tahan. Kalau diibaratkan itu tentara dalam tubuh kita. Jadi kalau fisik itu tentara ya, atau imunitas tubuh kita. Ini kan virus ya. Tapi kalau dalam kejiwaan tuh namanya pertahanan jiwa. Benteng lah istilahnya seperti itu. Ibaratnya kalau paling mudah kita gambarkan kalau ada banjir ya. Tubuh kita itu mempunyai namanya apa, tanggul ya, tanggul. Nah, tanggul kita itu harus kuat agar tidak jebol, agar banjirnya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu gimana caranya ini? Dengan mempertahankan jiwa yang matur. Sebenarnya banyak sekali yang bisa
kita lakukan. Ini hanya salah satu contoh ya. Bagaimana sih agar kita bisa bertahan, agar tidak jatuh ke dalam stres, kita tidak sakit. Pertahanan apa yang bisa kita lakukan? Jadi jembatannya itu harus kita buat seperti apa gitu ya. Yang pertama sublimasi. Sublimasi itu mengubah perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang bermanfaat. Misalnya dulu waktu sebelum COVID ya, kita habis waktunya untuk bekerja, untuk di luar rumah, untuk pergi, untuk traveling ya. Sampai mungkin kita sedikit sekali waktu kita untuk beribadah. Nah, ini kesempatan kita untuk berbuat yang lebih baik ya. Kemarin urung sempat ibadah, sekarang ibadahnya jadi lebih rajin, bisa on time, bisa khusyuk, bisa tumakninah. Itu salah satu cara ya untuk mempertahankan jiwa. Yang kedua adalah altruisme. Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri ya. Ini kita lebih bersifat sosial. Kita dengan memberi, kita dengan memberi apa yang kita punya ya. Berbagi. Kita punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, kita bagi kepada yang lebih membutuhkan. Kita punya kelebihan waktu ya. Kita punya waktu gitu. Kita punya waktu, kita berbagi. Termasuk saat ini saya berusaha untuk berbagi ya, berbagi untuk teman-teman semuanya, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk sharing, berbagi sedikit ilmu dan pengalaman yang selama ini saya dapatkan dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini juga termasuk pertahanan jiwa saya agar tetap bisa bertahan menghadapi COVID-19 ini. Yang selanjutnya bisa juga dengan humor ya. Membuat lelucon tentang pandemi. Misalnya di sini yang Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya mungkin juga sudah familiar namanya dengan Mbah Minto ya. Gagal mudik karena corona ya. Itu kan bisa menghibur kita. Oh, ternyata banyak juga temennya ya yang mengalami nasib seperti saya ini, seperti yang saya alami. Ternyata saya tidak sendirian. Gitu. Dibuat lelucon maksudnya biar kita terhibur ya, biar kita seneng, biar kita tidak sepaneng gitu loh mikir COVID ini gitu ya. Yang selanjutnya afiliasi ya, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Tetapi kalau kita menggunakan pertahanan jiwa yang tidak matur, ini kita akan jatuh ke dalam stres. Yang pertama misalnya apa? Menolak atau denial, menolak untuk menerima kenyataan, menganggap realita tidak ada. Kita tidak bisa menutup mata ya. Banyak juga masyarakat yang masih menganggap bahwa COVID-19 ini adalah suatu konfirmasi ya. Apa namanya ya? Dia menganggap bahwa ini mau gawean mau gawean. Orang enek aslinya. Kita ini mau ditipu. Seperti itu masih ada sampai sekarang. Nah, kalau kita berpendapat seperti itu, apa untungnya bagi kita? Terus akhirnya apa? Kalau kita menolak kan akhirnya kita tidak menerima bahwa COVID ada. Kita kalau menganggap itu nggak ada kan otomatis kita nggak mau dong menerima harus mengikuti protokol kesehatan. Kita cuek saja ya. Serangga gas itu kok ambus itu rawono. Nah, kalau seperti itu yang dirugikan mungkin bukan hanya dia sendiri, orang lain juga akan ikut menerima dampaknya. Misalnya ya dia tetap menolak, tetapi sebenarnya OTG, otomatis kan dia akan menyebarkan ke yang lain. Nah, seperti itu. Regresi menghadapi masalah kekanak-kanakan. Jadi seperti itu istilahnya. Tidak bisa dewasa dalam menghadapi masalah ini, bahwa masalah ini memang ada, harus kita hadapi ya. Tapi kita harus punya strategi nih, gimana nih caranya agar kita tetap survive, agar kita tetap sehat dalam masa pandemi ini. Atau yang proyeksi menyalahkan orang lain, Allah itu kan gaweane ngono, seperti itu, menyalahkan orang lain. Itu
juga tidak membuat kita akan menjadi lebih baik, ya. Atau represi, menekan emosi ke alam bawah sadar, akhirnya kan terjadi psikosomatis. Ya, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa efek stres itu bisa ke sistem otak dan sistem saraf, bisa ke kardiovaskuler, bisa ke pencernaan, ya, bisa ke pankreas, organ reproduksi, ya, dan organ lain. Mungkin kita bisa membayangkan diri kita sendiri, ya, kalau kita baru stres, ya, kalau kita baru misalnya mau ujian gitu yang paling gampang, atau misalnya kita baru nggak punya uang, apa ya contohnya yang sesuai dengan diri kita sendiri masing-masing. Misalnya kita mau ujian, ya, terus kadang-kadang pusing, ya, pusing, atau banyak tugas, ya, banyak tugas sebenarnya kita nggak mau, kita pengennya dolan tapi kasih tugas, timbul nyeri kepala, putus asa, tidak bernaga, ya, terus denyut jantung kita cepat, deg-degan, ya, gampangannya, deg-degan, tekanan darah tinggi. Nah, kalau misalnya kita stres, kita ada masalah, bertengkar, baik dengan teman, dengan keluarga, dengan kolega, atau dengan atasan, ya, sesuatu yang stres, kita, saya kira semuanya pernah merasakan, ya, deg-degan. Ya. Itu stres, ya. Alarm sebenarnya kalau stres itu alarm. Kalau kita bisa mengatasi akan jadi stres. Kalau kita tidak bisa mengatasi akan jadi distres. Jadi diare, nyeri perut, nyeri ulu hati, nggak mau makan, ya. Ini banyak sekali bisa kita temui, ya. Anak-anak misalnya nggak mau sekolah gitu aja, ngambek, suruh sekolah nggak mau. Alasannya utangnya loro. Setelah nggak masuk sekolah perutnya sembuh. Nah, itu berarti kita harus sebagai orang tua mungkin harus ngerti, oh alah anakku kira belum sekolah, misal seperti itu. Pankreas, ya, terjadi resiko diabetes, depresi, kita stres, gula darah kita meningkat, gangguan siklus menstruasi, ya, penurunan hasrat seksual itu juga bisa terpengaruh kalau kita stres. Itu tadi yang gejala fisik. Nah, untuk gangguan mental yang timbul akibat pandemi apa, ya? Ini hanya salah satu, tidak semuanya, ya. Yang paling sering adalah ansietas atau kecemasan. Dari pengalaman praktek selama ini, akibat pandemi COVID ini cemas itu banyak sekali, ya. Baik dari yang terkonfirmasi COVID, dari keluarganya, ya, banyak sekali yang timbul ansietas ini. Kecemasan ini memang dibutuhkan bagi kita, tetapi dengan kadar yang cukup. Kalau kecemasan itu melebihi dosis, artinya terlalu cemas, ya kita akan terjadi gangguan kecemasan. Manifestasi yang muncul sangat beragam. Ada yang cemas ringan, begitu kita ada gejala anget sidik, wes, waduh, kayak aku COVID, gitu, ya. Batuk sedikit atau tenggorokan kadang rasanya gatel, gitu, ya. Udah ndelalah, ya, ndelalah. Dia merasa tenggorokannya gatel, ndelok TV, dinyatakan bahwa keluhannya salah satu tanda ini batuk, itu sudah langsung menjadi ketakutannya berlebihan, akhirnya deg-degan, itu nggak bisa tidur, ya, akhirnya berlanjut. Nah, itu namanya kecemasan. Kalau sudah terjadi kecemasan tuh akhirnya dia sudah terganggu, aktivitasnya terganggu, timbul gejala-gejala yang lain, gitu, ya. Atau bisa juga depresi. Depresi itu, ya, sudah sedih, ya, sedih, putus asa, ya, malas makan, enggak bisa tidur, ya, itu tanda-tanda awalnya depresi, ya. Tapi untuk yang berat, ya, bisa sampai depresi dengan gejala psikotik, sampai ketakutan, terus
melihat bayangan. Nah, seperti itu. Ada halusinasi ya. Bisa juga gangguan psikosomatis ya. Karena ketakutan karena pandemi Covid ini, keluhannya macam-macam, gonta-ganti, banyak sekali. Dia tidak pernah sehat. Kadang pusing, kadang mual, kadang asam lambung meningkat, atau keluhan-keluhan lain. Tetapi kalau diperiksa, itu tidak ada gangguan yang bermakna. Artinya tidak ditemukan gangguan secara fisik sebenarnya. Tetapi keluhan itu selalu muncul. Gangguan mental yang lain adalah gangguan jiwa berat. Ya. Gangguan jiwa berat bisa juga terjadi akibat COVID-19 ini. Atau memburuknya penyakit gangguan jiwa yang sebelumnya. Sebelumnya itu memang sudah ada gangguan jiwa, diobati sudah baik. Ya. Tapi karena adanya COVID ini, kambuh gitu loh, kambuh lagi, memberat lagi. Cemas yang biasanya sudah baik, dengan adanya COVID, kambuh lagi, seperti itu. Yang selanjutnya bisa juga berupa OCD, gangguan obsesi kompulsif. Saya punya pasien seperti ini juga. Jadi karena COVID itu kan memang menularnya kan lewat tangan, masuk ke mulut, hidung, atau mata. Dia tidak bisa berhenti cuci tangan karena merasa apa tangannya kotor, takut kena mengandung virus itu. Bagus sih, memang cuci tangan dianjurkan karena itu merupakan salah satu cara untuk mencuci tangan ya, 3M ya. Tapi kalau terus dia sampai tidak bisa beraktivitas, setengah jam cuci tangan, setengah jam cuci tangan, dia nggak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas yang lain, akhirnya kan sudah terjadi gangguan. Atau penyalahgunaan zat aktif. Ya. Ini kasusnya juga banyak. Ya. Karena stres, dia larinya, kompensasinya adalah ke penyalahgunaan zat. Sebelum menginjak ke yang selanjutnya, saya sampaikan di sini bahwa kita kan memang tetap sehat di masa pandemi. Sehat di sini sebenarnya adalah baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Semuanya saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Ya, misalnya seperti ini, kita sakit fisik, misalnya sakit tipes, mondok di rumah sakit, ternyata sampai seminggu belum sembuh. Otomatis mental kita kan juga akan terganggu. Kita akan sedih. Ini ya kok mari-mari. Nah, penyakit gulanya 400 diterapi tidak turun. Kita juga akan mikir kok aku orang mari-mari ya sakit tuh kayak aku tidak bisa sembuh. Kayak aku kayak penyakit saya ini tidak bisa sembuh. Kayak semakin berat. Takutnya nanti komplikasi seperti itu mentalnya. Akhirnya jadi depresi. Nah, terus kemudian malas makan, terus putus asa. Fisiknya juga akan terganggu lagi ya. Sosial berhubungan dengan orang lain. Spiritual itu juga berhubungan dengan kesehatan kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya dan teman-teman semuanya ya yang bisa ikut di sini bahwa mari kita mulai memperhatikan kesehatan jiwa kita. Ya, jiwa kita memang tidak terlihat. Selama ini mungkin yang menjadi perhatian adalah fisik kita. Tapi harus kita tahu bahwa sebenarnya jiwa dan fisik itu adalah sama pentingnya gitu. Kita tidak bisa mengesampingkan kesehatan jiwa. Kita cantik, rumahnya bagus, ya, mobilnya mewah. Tapi kalau kita depresi, apa kita bisa menikmati itu? Kita selalu cemas, apakah kita bisa bahagia? Enggak kan? Jadi antara fisik dan mental itu harus kita perhatikan juga, sama-sama pentingnya. Karena keduanya saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Kita bisa pikirkan ya, kita asumsikan. Kita pengen cantik misalnya, berapa biaya yang kita keluarkan? Tidak eman.
pengen hidung mancung, pengen kulit putih ya, pengen mulus, biaya berapapun kita keluarkan kita nggak eman loh. Tapi seberapa perhatian kita ke dalam kesehatan jiwa kita? Apakah kita merasa bahwa aku wis sehat dong? Karena apa? Banyak sekali masih adanya stigma di masyarakat bahwa dokter jiwa, psikiater, gangguan jiwa itu identik dengan orang gila. Itu salah ya, salah. Tidak benar ya. Karena untuk gangguan jiwa itu banyak sekali. Untuk schizophren itu hanya 1%. Yang 99% adalah lain-lain. Nah, dari Riskerdas pun 2018 disebutkan juga bahwa depresi itu kasusnya banyak, tetapi yang kontrol itu hanya berapa persen. Nah, hanya sedikit sekali, banyak yang tidak kontrol. Karena apa? Karena masih ada stigma bahwa orang-orang tuh kadang-kadang gini kok, kamu tuh kan stres, masalah, konsul ke psikiater aja. Gimana? Amit-amit ya, udah nganti aku konsul ke psikiater kayak gitu. Masih banyak loh seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Ke psikiater itu tidak harus gangguan jiwa berat. Justru yang sedang, yang belum terlambat itu kita tangani lebih awal akan jauh lebih baik dan mungkin bisa pulih seperti sedia kala. Kalau berat, penanganannya juga akan berat ya. Jadi mulai sekarang marilah kita mulai memperhatikan diri kita, kesehatan jiwa kita agar kita tetap sehat baik secara fisik maupun mental. Ya. Untuk sehat, jiwa yang sehat kita harus tahu apa sih ciri-cirinya ya. Mari kita koreksi diri kita masing-masing ya. Apakah kita itu sudah sehat secara jiwa apa belum, termasuk saya ya. Yang pertama adalah memahami kemampuan diri kita. Ya. Kemampuan kita, kelebihan kita itu bisa apa sih ya, seperti itu. Dapat beradaptasi dengan stres kehidupan. Ini orang yang jiwa sehat itu bisa beradaptasi dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi COVID-19 ini. Kita bisa beradaptasi, kita bisa menyesuaikan, kita bisa survive. Ya, itu namanya jiwa yang sehat. Yang selanjutnya ciri jiwa yang sehat adalah memberikan manfaat pada komunitasnya. Jadi hidup kita itu ya bermanfaat, memberikan manfaat, memberikan sumbangan. Bukan ada istilah eneki karo ora enek iki padha wae ya. Seperti itu bahasa Jawanya seperti itu. Jadi enek karo ora enek wong goleki seperti itu. Ora enek manfaate blas. Nah, itu berarti jiwanya tidak sehat. Kalau orang yang berjiwa sehat dia akan memberi manfaat kepada komunitasnya, lingkungannya dengan apa yang dia punya. Nah, ini membantu mencapai tujuan. Kita manusia mesti punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Kita berusaha untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya, ciri jiwa yang sehat adalah bekerja dengan efektif dan menghasilkan atau produktif. Ciri yang selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi dalam masyarakat. Ternyata sulit ya untuk ciri-ciri jiwa yang sehat ya. Tidak mudah untuk mendapatkan jiwa yang sehat ya. Jadi yang dimaksud jiwa yang sehat itu bukan hanya yang tidak schizophren ya, tetapi ini berarti dia bisa optimal dan merasakan sebagian hidupnya itu bahagia, dewasa dan tidak tergantung pada orang lain. Seperti itu gampangannya. Nah, untuk mengerti kita itu sehat secara jiwa atau tidak, kita kan zaman digital nih, jadi kita mudah untuk screening diri kita sendiri. Sebelum kita screening orang lain, kita screening diri kita sendiri. Gimana caranya? Gampang. Kita semua punya HP kan? Ya. Kita semua punya HP. Kita bisa download di HP di Play Store ya. Sehat jiwa bisa. Bentar, saya sudah download juga ini untuk sehat jiwa. Nah, di sini ada ya, sehat jiwa. Kita tinggal download di Play Store
Atau Sehatpedia juga ada nih, Sehatpedia ya. Sehatpedia atau Bina atau Sehat Jiwa. Kita download di Play Store, ini Sehat Jiwa. Kemudian kita buka, klik gitu ya. Di sini ada beberapa macam yang bisa kita manfaatkan. Info kesehatan ada, artikel kesehatan ada, info layanan ada. Nah, di sini ada itemnya yang disebut deteksi dini. Ya, deteksi dini kita klik gitu kan. Nanti akan muncul ya di sini. Metode ada 3 metode di sini. IDS 15, metode SRI 20, metode CAGE ya namanya ya. Jadi kita tinggal pilih, gampang kok, ini paling enggak nyampe 15 sudah. Nanti di situ sudah ada skornya, masuk sehat atau resiko gangguan jiwa di situ sudah ada. Nah, gampang kan? Karena kita zaman digital, kita juga harus beradaptasi dengan dunia digital ya. Dengan HP kita sendiri, kok kayaknya sedih banget ya. Oke, aku depresi ya. Itu kemudian kita screening diri kita nih dengan HP tadi. Nah, setelah muncul skornya, ternyata setelah dari screening tadi, screening mandiri itu muncul gangguan jiwa, kita jangan denial. Artinya jangan menolak, mosok sih aku gangguan jiwa, kayak enggak deh. Enggak gitu. Jadi ini kan alat deteksi mandiri, kita mengisinya harus sesuai dengan hati nurani kita ya, dengan jujur, bukan dengan direko-reko ya. Jadi dengan sejujur-jujurnya seperti itu. Setelah keluar skornya, di situ sudah ada kesimpulannya, maksudnya gimana, nah itu kita bisa melangkah mengambil tindakan yang selanjutnya yang tepat ya, dengan tepat. Ini screening sehat jiwa dengan cara yang sangat sederhana dengan mudah seperti itu. Bisa kita lakukan kapanpun dimanapun ya, asal kita punya HP, punya kuota bisa dilakukan tanpa bayar ya. Nah, nanti kalau sudah diketemukan bahwa ini ada indikasi harus konsultasi ke psikiater, baru kita ke psikiater. Seperti itu. Setelah kita tahu bagaimana itu sehat, bagaimana kita screening, ya, ternyata setelah di screening kita muncul gangguan jiwa, nah kita harus konsultasi ke ahlinya, seperti itu. Nah, sekarang menginjak ke tips menghadapi COVID-19 ini. Gimana ya caranya agar kita bisa menghadapi COVID-19 ini ya. Yang pertama adalah berusaha. Jadi ini saya gabung ya antara teori dengan praktek dengan pengalaman yang menurut saya ini aplikatif dan mudah juga dilaksanakan. Dalam menghadapi semua masalah, saya kira ini juga bisa dilaksanakan ya. Yang pertama adalah berusaha. Berusaha yang pertama apa? Kita mencari informasi yang benar. Informasi di media sosial, di manapun, itu kita tidak boleh menelan mentah-mentah semua informasi. Harus kita pilih. Kita pilih dan kita pilah. Mana yang bermanfaat bagi kita, mana yang benar. Ya. Jangan sampai semua informasi kita terima, kita telan mentah-mentah, padahal informasi itu belum tentu baik bagi kita. Misalnya kita udah tahu nih kondisi jiwa kita saat ini pas cemas-cemasnya gitu ya. Kita membaca semua medsos setiap detik, setiap menit, setiap jam kita lihat HP, lihat medsos, lihat berita di TV, di mana berita itu sangat menakutkan. Itu akan membuat kita semakin cemas. Nah, itu. Padahal sebenarnya belum tentu benar. Nah, kita harus mencari berita yang betul-betul valid. Misalnya dari Satgas Covid, dari Kemenkes, itu kan jelas betul. Yang kedua, karena informasi ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita. Ya. Kalau informasi itu salah, kita akan salah juga dalam mengambil langkah. Yang kedua adalah menganalisa diri sendiri. Kelemahan dan kelebihan kita, adakah faktor pemberat atau penyakit komorbid. Karena kita tahu bahwa
COVID-19 ini yang diserang adalah imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita, kekuatan tubuh kita. Kalau kita mempunyai imunitas yang lemah, kita mempunyai komorbid, itu akan, kalau kena virus akan jatuhnya berat. Sehingga kalau kita punya komorbid, punya kelemahan, kita harus mempunyai strategi yang lebih ekstra. Ya. Minimal kita kendalikan penyakit komorbidnya. Misalnya hipertensi, ya dikendalikan hipertensinya. Dengan cara apa? Ya dengan pengobatan rutin, konsultasi ke dokter. Kalau kita punya masalah kejiwaan, misalnya depresi, ya kita obati depresinya agar tidak terjadi circle tadi. Ya, sehingga tensinya diobati, tapi kalau masalah kejiwaannya tidak diobati, akan sulit terkontrol seperti itu. Sudah minum obat terus, ini kok tensinya enggak turun-turun ya dok ya. Itu harus kita tanya. Mungkin perlu screening tadi, apakah kita punya gangguan jiwa apa enggak. Berusaha yang selanjutnya adalah mentaati protokol kesehatan. Sebenarnya untuk protokol kesehatan ini sudah kita terima, sudah didengung-dengungkan ya setiap saat ya. Tetapi kita lihat di masyarakat tidak semuanya bisa mentaati. Ada yang abai, ada yang cuek, ada yang ranggagas, ada yang sak-sae gitu ya. Nah, protokol kesehatan itu apa aja? Sering mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dengan 6 langkah minimal 20 detik. Ini sesuatu yang sangat mudah. Semuanya bisa melakukan, tetapi tidak semuanya melakukan. Ya, hal ini harus didasari dengan pemahaman. Kenapa sih harus cuci tangan, gitu kan? Cuci tangan adalah untuk membersihkan tangan dari virus corona. Karena secara teori virus corona itu akan hancur, dindingnya akan hancur dengan sabun. Nah, jadi kita tuh melakukan enak sekali kalau kita dengan kesadaran, tahu ilmunya. Oh, aku itu cuci tangan tuh gunanya ini loh, itu. Ben virusnya orang nemplek neng tangan, gitu. Virusnya mati dengan sabun. Tetapi cuci tangannya juga ada caranya. Tidak sembarang cuci tangan. Cuci tangan ipi-ipi kayak bebek, yo enggak, ya. Harus dengan air mengalir, sabun, kemudian dengan 6 langkah minimal 20 detik. Ya, itu. Ini hanya untuk refreshing aja ya. Ini yang pertama, gosok kedua telapak tangan ya, seperti ini sampai kemudian punggung tangan, telapak jari. Nah, posisi seperti ini terus ujung, kemudian terakhir kuku. Ini semuanya pasti bisa, semuanya pasti melakukan, tinggal kita rutin ya, sering cuci tangan. Kalau kepepet tidak ada sabun, ya pakai hand sanitizer. Tapi kalau ada air mengalir itu jauh lebih bagus. Yang kedua adalah memakai masker atau APD sesuai standar. Ya. Masker itu zaman awal-awal dulu luar biasa. Begitu ada COVID, masker harganya satu box bisa 200.000, 250.000. Ya, sekarang sudah normal kembali, sudah ya terbeli ya. Sekarang yang mahal handskun, gantian handskun sekarang luar biasa mahal ya. Saya tidak pakai masker karena ini biar bicaranya juga jelas, jangan bisa melihat, dan saya di ruangan tertutup sendiri, tidak berkerumun dengan orang lain ya. Sesuai standar, artinya APD itu ada level 1, 2, 3, 4 sesuai dengan standar. Nah, untuk masyarakat umum saya kira cukup dengan masker, sering cuci tangan, itu sudah cukup. Yang usaha selanjutnya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Meningkatkan imunitas tubuh itu banyak caranya. Kita baik istirahat yang cukup, olahraga yang teratur ya, tidak stres, itu meningkatkan imunitas tubuh juga. Makan makanan yang bergizi itu termasuk, atau minum obat-obatan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh itu salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Karena kita tahu bahwa COVID, kembali lagi saya tekankan bahwa COVID-19 ini yang diserang adalah daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Kalau imunitas kita baik, insya Allah kita akan tetap sehat. Ya. Yang selanjutnya adalah jaga jarak. Ya, jaga jarak, physical distancing.
Sekarang semua serba jaga jarak, ya. Jagong jaga jarak, ya. Acara rapat jaga jarak, semuanya jaga jarak. Minimal 1,5, kalau lebih bagus 2 meter, karena dari teori bahwa virus ini istilahnya menularnya terbangnya itu 2 meter gitu. Kalau lebih dari 2 meter atau 1,5 meter. Hindari kerumunan, hindari stres, olahraga yang teratur. Nah, ini saya akan menyinggung sedikit tentang vaksinasi. Vaksinasi ini sebenarnya adalah suatu usaha kita untuk tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Alhamdulillah negara kita sudah melakukan vaksinasi COVID. Dalam hal ini yang kemarin tahap pertama untuk tenaga kesehatan, minggu ini, hari ini mulai periode kedua, memang tidak bisa serempak seluruh Indonesia, tetapi tetap bertahap. Karena apa? Karena keterbatasan vaksin, ya. Karena kita tahu bahwa vaksin ini yang memproduksi terbatas, cuman yang membutuhkan seluruh dunia, otomatis kan dibagi, ya, tidak semuanya langsung bisa disuntik bareng seluruh Indonesia, semuanya berdasarkan kapasitas. Untuk vaksinasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus menyambut baik. Vaksinasi ini hanya salah satu usaha loh ya. Bukan berarti kalau kita sudah vaksin, kita udah kebal terhadap virus COVID. Ini hanya salah satu usaha. Walaupun sudah divaksin, tetap harus taati protokol kesehatan juga. Seperti itu. Nah, ini gambar ya, untuk memakai masker atau APD yang benar itu yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Tapi banyak sekali kita lihat nih seperti ini hanya untuk menutup mulut. Mohon maaf, Dokter Wahyuni. Ya. Waktunya hampir habis, Dokter. Oh ya dok. Oh ya saya cepatkan ya Dok. Maaf saya cepatkan. Masih, tinggal 5 slide lagi. Insya Allah sudah selesai. Saya lanjutkan untuk vaksinasi COVID-19 ini sudah dipastikan aman ya, karena kan sudah melalui beberapa penelitian untuk mengeluarkan vaksin itu tidak begitu dibuat langsung enggak. Jadi ada fase 1, 2, 3. Bermanfaat, halal. Nah, ini sudah dari MUI sudah melaporkan halal dan ini gratis. Gratis ya. Jadi jangan sampai ada yang menolak vaksin, jangan sampai ada yang aku gak divaksin, kok nek divaksin aku enggak itu istilahnya karena khawatir ya. Itu didapatkan dari informasi yang mungkin juga tidak valid tadi ya, dari hoax bahwa nanti kalau divaksin akan terjadi efek samping. Insya Allah enggak, karena selama ini kita juga sudah melakukan vaksinasi COVID, alhamdulillah juga tidak ada yang efek samping, aman ya. Nah, ini adalah tanggung jawab kita semua untuk sukseskan program pemerintah dalam rangka memerangi vaksinasi COVID, termasuk PDSKJI juga bertanggung jawab untuk membantu pemerintah mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini. Tujuannya vaksinasi COVID-19 agar terbentuk herd immunity, ya, agar terjadi imunitas kelompok, karena ada syaratnya untuk terjadi herd immunity itu harus 60% divaksin ya. Kalau jumlahnya kurang dari 60% akan kurang maksimal ya. Jadi jangan perlu ragu, tidak boleh ragu, tidak boleh takut atau cemas efek samping. Kalau kita masih ragu, kita harus bertanya kepada ahlinya. Atau mungkin ada yang fobia jarum, ada yang takut jarum. Nah, itu kita terapi dulu. Pendek ora wedi jarum, disuntik ora wedi ya. Kita mengedepankan edukasi. Nah, ini ya, saya sudah divaksin juga udah 2 kali. Insya Allah enggak apa-apa, aman ya. Yang kedua adalah berdoa dan berharap ya. Langkah yang pertama tadi berusaha, yang kedua adalah berdoa dan berharap. Dengan berdoa hati kita akan menjadi tenang. Stres menurun, imunitas kita meningkat. Tetapi tetap berjuang sebaik-baiknya untuk keluar dari kesulitan dengan penuh keyakinan bahwa kita dapat melewatinya dengan baik. Ya. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah, masih punya tempat kita untuk berdoa. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri. Setelah kita berusaha dengan maksimal, kita
berdoa, nah hasilnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Karena kita harus tahu bahwa tidak semua itu bisa kita kendalikan. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya kita pasrahkan kepada Tuhan. Misalnya kita kan nggak tahu nih kapan corona berakhir, ya toh. Kita udah berusaha maksimal seperti ini, ternyata kok corona belum terkendali, ya berarti Tuhan mungkin berkehendak lain. Ya. Kita hanya bisa berusaha dan menerima semua kenyataan yang di luar kendali kita. Hanya bisa menjalani dan menerimanya. Terima kasih. Demikian apa yang saya sampaikan. Mungkin sedikit harapan saya sih semua mengena ya, baik fisik, baik vaksin, baik jiwa ya. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu semuanya tidak tambah bingung, tapi tambah mudeng, tambah paham, sehingga membuat kita menjadi lebih sadar, lebih lebih peduli ya, terutama dengan kesehatan jiwa dan mengikis atau kalau bisa ya menghilangkan stigma negatif terhadap kesehatan jiwa maupun ke psikiater. Jangan lupa bahagia ya kita dalam kondisi apapun, tetap jaga kesehatan fisik. Jangan dilupakan kesehatan mental. Tetap protokol kesehatan ditaati dan semoga corona segera berlalu. Amin. Ya, sebagai penutup kata, saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, baik sehat fisik maupun mental, dan semoga corona segera berlalu, kita bisa hidup seperti yang dulu, bisa piknik lagi. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk waktu ini memang yang disediakan 1 jam. Mohon info Dokter Anita, apakah kita masih membuka forum diskusi atau bagaimana Dokter Anita? Boleh dokter, nanti bila mana ada pertanyaan mungkin kita fasilitasi sampai dengan maksimal setengah 2, setengah 3 nggih, maksimal setengah 3 dokter. Setengah 3. Oh iya. Oh baik. Baik, terima kasih Dokter Anita atas expand waktunya ditambah gitu ya. Bapak Ibu peserta penyuluhan yang kami hormati dari paparan yang disampaikan oleh Dr. Sri Wahyuni dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Surakarta tadi sudah banyak dijelaskan. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi, ditanyakan atau didiskusikan. Kami persilahkan untuk raise hand atau masukkan di kolom chat jika ada pertanyaan. Kami persilahkan. Kami cek dulu di kolom chat, belum ada pertanyaan. Raise hand juga belum ada, ya. Mudah-mudahan sudah jelas semuanya, Dokter Wati. Mas Galih? Oh iya, semoga begitu, sudah jelas. Mungkin yang ditanyakan Mas Galih Gilang. Dari KPSI ini, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Gimana Mas Galih? Tidak ada? Sudah jelas nggih? Sudah cukup jelas nggih? Baik, mungkin dari yang lain? Ya, kelihatannya tidak ada, Dokter Wahyuni.
Semoga semua sudah Alhamdulillah. jelas. Sudah jelas semuanya, Dokter Wati. Semoga sudah jelas dengan paparan tadi yang disampaikan. Kita sangat berterima kasih. Ini merupakan suatu upaya pada kita semua, utamanya untuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa-masa pandemi ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kami kembalikan waktu sepenuhnya kepada Dr. Anita dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih telah diberi kesempatan kami dari PDSKJI Cabang Surakarta untuk menyampaikan sebagian dari pengabdian masyarakat kami untuk penyuluhan ke masyarakat. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan Dr. Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Setiawati SPKJ, juga narasumber kita Dr. Sri Wahyuni SPKJ atas upayanya untuk materi penyuluhan pada hari ini tentang tetap sehat di masa pandemi. Dan semoga penyuluhan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih pada peserta yang telah hadir di sini. Untuk materi akan kami sampaikan melalui link email yang sudah Bapak Ibu tuliskan di daftar hadir. Acara ini nanti akan kami rutinkan insya Allah setiap Selasa dan Jumat. Baik, demikian untuk akhir acara dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama kita tutup acara hari ini. Alhamdulillah. Sekian acara pada siang hari ini. Atas partisipasi Bapak dan Ibu, akan mengucapkan terima kasih, dan kami selaku pembawa acara penyelenggara, mohon maaf bila ada kurangnya dalam menyelenggarakan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih, Dr. Sri Wahyuni. Terima kasih. Terima kasih Dokter Wati, Ya. Dokter Anita. Dokter.